Bismillahirrahmanirrahim. Tepat jam 10 lebih 6 ya waktu di laptop main. Baik, Bapak Ibu, mohon izin dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Praktis. Ya, nuhun. Salam sehat dan bahagia serta sejahtera buat kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Ya, sebelumnya saya mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada ibu-ibu pengawas yang hebat ini dari KCD 6. Ada Ibu Tina Sundari, Ibu Agustina, Ibu Munawaroh, dan Ibu Indah yang luar biasa. Kita ini dibersamai oleh 4 pengawas, Bapak Ibu, pada kegiatan pendampingan konsulting ini, dan juga Ibu Kepala SMKS Islam Terpadu Al-Hidayah Bunijaya Gunung Halu, dan Bapak Ibu Waka dan Bapak Ibu guru lainnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru yang lainnya menyusul ya. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah dengan tiada hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat, nikmat sehat dan kesempatan yang luar biasa ini sehingga kita semua ibu-ibu pengawas, Bapak Ibu kepala dan staf ya dari SMK Al-Hidayah Bunijaya Gunung Halu dapat bersilaturahmi bertatap muka di ruang Zoom ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan happy, bahagia untuk melaksanakan atau melakukan suatu kegiatan yang luar biasa ini ya, yaitu pendampingan program perubahan SMK IT Al-Hidayah Bunijaya Gunung Halu ya, berdasarkan rapot pendidikan tahun 2025 dengan metode pendampingan consulting ya, di mana metode pendampingan consulting ini ya rumusan solusinya yaitu dengan SOAR ya, yaitu strength ya, kemudian apa itu strength, kekuatan, opportunity, peluang, kemudian appreciation, apresiasi, dan result, hasil ya. Bapak Ibu, sebelum memulai kegiatan ini, izinkan saya untuk menginformasikan agenda kegiatan pendampingan ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian arahan dari perwakilan pengawas, kemudian juga selanjutnya yaitu kegiatan consultingnya, lalu refleksi dan komitmen untuk pelaksanaan program dan penutup. Agar lebih berkah lagi Bapak Ibu, marilah kita selalu bersolawat kepada Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, tabiin, tabiat, dan kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah, Bapak, Ibu, Ibu semuanya yang hebat di ruang Zoom meeting ini, mari kita mulai kegiatan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, arahan dari salah satu eh, pengawas yang hadir di sini ya, disilahkan Bu Indah atau Bu Tina atau Bu Agustina atau Bu Mumun untuk memberikan arahan terhadap kegiatan pendampingan consulting ini. Mangga silakan. Ibu Tina mungkin ya. Disilakan Bu Tina. Lagi itu kalau lagi dalam perjalanan. Oh ya, atau Bu Indah Izin mangga. saya ya, tapi izin saya mati kamera ya, mematikan Iya, kamera mangga. Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hmm. Eh,
Bu Sutini yang saya hormati beserta ibu-ibu sekalian para pengawas KCD 6, juga yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah beserta jajarannya. Terima kasih sudah hadir di kegiatan Zoom kali ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahmi di kegiatannya Bu Sutini. Juga sholawat serta salam semoga tercurah limpah kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Amin. kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa menantikan syafaatnya. Bapak Amin. Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan apa namanya mendengarkan eh, pendampingan dari Bu Sutini. Jadi mohon dengan sangat kepada Bapak Ibu, Ibu Kepala Sekolah beserta seluruh jajarannya untuk apa namanya benar-benar memahami tujuan dan dampak positif dari kegiatan kali ini. Harapan kami adalah tujuan dari kegiatan kali ini tercapai dengan maksimal dan optimal sehingga kualitas pendidikan di sekolah yang Ibu Bapak apa laksanakan itu berjalan sebagaimana yang diharapkan, yaitu salah satunya adalah mewujudkan karakter-karakter peserta didik kita yang unggul. Itu saja, barangkali silahkan Bapak Ibu ikuti kegiatan kali ini dengan seksama. Jika ada hal-hal yang misalkan ingin ditanyakan atau hal-hal yang masih belum dimengerti, ditanya. Suaranya hilang ya Bu Indah. Ya, ya Bu Terima Indah. kasih, itu saja. Iya, Ya, semoga kegiatan kali ini berjalan dengan aman, dengan tertib dan lancar. Dan juga ada dalam keberkahan dan lindungan Allah amin. Subhanahu wa Ta'ala. Terima Amin. kasih Bapak Ibu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Indah Budiati. Beliau ini Ibu Ai serta Bapak Ibu adalah pengawas SMA yang luar biasa. Ikut juga membersamai kita dan juga Ibu Agustina dan Ibu Munawaro ini beliau-beliau ini adalah pengawas dari SLB dan Ibu Tina adalah pengawas SMK. Mudah-mudahan dengan jenjang yang berbeda ini menjadikan energi yang luar biasa membersamai kita ya untuk kita berkolaborasi memajukan pendidikan di Indonesia khususnya di SMK IT Al Hidayah Bunda Jaya Gunung Halu dan seluruh kabupaten Bandung Barat dan Cianjur. Baik, Bapak Ibu, mari kita mulai sesi pendampingan consulting. Nah, sesi pendampingan consulting ini yang pertama yaitu ya, mari kita melihat hasil analisis, hasil identifikasi dari raport pendidikan SMK IT Al Hidayah tahun 2025. Mohon izin saya share screen dulu ya, Bapak Ibu. Apakah sudah nampak Bapak Ibu? Belum, belum, Bu. Oh ya, masih dalam perjalanan. Ya, sudah nampak Bapak Ibu? Sudah, Ibu. Sudah. Oh iya, baik. Baik, Bapak Ibu izin saya memaparkan hasil identifikasi masalah SMK IT Al Hidayah berdasarkan rapor pendidikan tahun 2025. Nah, dari rapor pendidikan tersebut didapatkan bahwa nilai yang kurang-kurang ini sudah saya share ya Bapak Ibu. Di sini ada indikator kemampuan literasi kurang
hasilnya nilainya yaitu 37,78%. Ini skor tahun 2025 ya. Nah, perubahan skor dari tahun sebelumnya itu mengalami penurunan 11,11% karena skor tahun 2024-nya yaitu di 48,89. Nah, dari indikator kemampuan literasi turun ini, akar masalahnya yaitu ada di kemampuan literasi, kompetensi membaca teks informasi, kemudian kompetensi membaca teks sastra. Ini nilainya bisa terlihat Bapak Ibu di sini ya, di skor 2025. Kemudian kompetensi akses, ya, mengakses dan menemukan isi teks, kompetensi menginterpretasi dan memahami isi teks, dan kompetensi mengevaluasi dan merefleksi isi teks. Dari akar masalah ini, kita lihat nilai yang terkecil bisa terlihat ya Bapak Ibu di sini, yaitu ada di yang saya kasih warna biru ini, yaitu nilainya 50,58, turun 11,22% dari skor tahun sebelumnya yaitu di 61,8%, yaitu di kompetensi membaca teks sastra Bapak Ibu. Ini nilainya yang terkecil ya tahun ini. Jadi ini akar masalahnya ya. Salah satu akar masalah yang paling harus kita benahi. Berikutnya di indikator kemampuan numerasi, Bapak Ibu, kita lihat pencapaiannya itu kurang. Di sini nilainya adalah 30,23%, turun 23,10% dari tahun sebelumnya, Bapak Ibu. Nah, dari kemampuan numerasi ini, akar masalah ya yang turun-turun itu apa saja? Yaitu di sini kompetensi pada domain bilangan, kompetensi pada domain aljabar, kompetensi pada domain geometri, kompetensi pada domain data dan ketidakpastian, kompetensi menerapkan, ya Bapak Ibu, sebentar, kompetensi menalar, ya, dan sama ini kompetensi menalar ya. Dari semua akar masalah ini di kemampuan numerasi yang paling nilainya kecil dari semuanya yaitu ada di kompetensi menerapkan. Di sini nilainya 41,99, turun 11,02 dari tahun sebelumnya yaitu 53,01. Tahun ini 41,99. Itu Bapak Ibu ya. Mari kita lihat lagi hasil identifikasi lainnya yang nilainya kurang, yaitu di indikator kualitas pembelajaran. Ini juga nilainya kurang, Bapak Ibu ya. Nilainya 55, turun 3,90%, yaitu tahun sebelumnya 58,9%, Bapak Ibu. Nah, dari indikator kualitas pembelajaran ini, akar masalahnya kita lihat ada di ya dukungan psikologis, metode pembelajaran dan pengelolaan kurikulum satuan pendidikan. Yang paling kecil yaitu akar masalahnya di pengelolaan kurikulum satuan pendidikan, Bapak Ibu ya. Nah, dari yang kurang-kurang ini kita lihat yang lainnya ternyata tidak ada. Jadi ada 3 indikator utama dari rapot pendidikan ini yang nilainya kurang, yaitu kemampuan literasi, kemampuan numerasi, dan kualitas pembelajaran ya Bapak Ibu. Ya. Nah, berikutnya ya dari akar masalah ya dan indikator yang kurang ini, pada pendampingan konsulting ini untuk mengetahui akar masalahnya ya ada 2 pendekatan atau alat bantu. Yang pertama yaitu fishbone, yang kedua yaitu alat bantu identifikasi akar masalah dengan 5 whys. Pada kesempatan pendampingan ini
Bapak dan Ibu Kepala, ya, saya menggunakan alat bantu identifikasi akar masalah 5 WISE, ya. Yang pertama yaitu pertanyaan-pertanyaan 5 WISE untuk indikator kemampuan literasi. Satu, mengapa nilai literasi membaca siswa rendah? Dua, mengapa siswa kesulitan memahami teks bacaan? Tiga, mengapa siswa jarang berlatih membaca dan menganalisis teks? Empat, mengapa kegiatan membaca tidak menjadi bagian utama dalam pembelajaran? Dan lima, mengapa guru belum mengintegrasikan kegiatan literasi secara konsisten? Itu 5 pertanyaan untuk menjawab akar masalah dari kemampuan literasi yang rendah. Berikutnya 5 pertanyaan 5 why, ya, untuk mengidentifikasi akar masalah kemampuan numerasi yang rendah, yaitu satu, mengapa nilai numerasi siswa rendah? Dua, mengapa siswa kesulitan menyelesaikan soal pemecahan masalah? Tiga, mengapa siswa tidak terbiasa dengan soal kontekstual dan penalaran? Empat, mengapa pembelajaran masih berfokus pada soal rutin dan prosedural? Lima, mengapa guru belum terbiasa dengan pendekatan numerasi kontekstual? Ya, nanti Ibu Kepala dan Bapak Ibu menjawabnya ya. Berikutnya, untuk 5 WISE pada kurangnya nilai kualitas pembelajaran, ya, untuk mengidentifikasi akar masalahnya, 5 Y-nya yaitu satu, mengapa kualitas pembelajaran rendah? Mengapa pembelajaran kurang interaktif dan tidak melibatkan siswa secara aktif? Tiga, mengapa guru hanya menggunakan metode ceramah satu arah? Mengapa guru belum menguasai model pembelajaran aktif? Dan mengapa belum ada pelatihan atau pendampingan yang memadai? Inilah pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang Ibu Kepala dan Bapak Ibu lainnya untuk menjawabnya, ya, sehingga kita dapat mengetahui apa namanya akar masalahnya itu, ya, penyebabnya. Saya sudah share link ke chat box dan juga ke WA untuk diisi. Silakan Bapak Ibu untuk mengisinya. Mangga. Semua ya, Bapak Ibu untuk mengisinya. Baik, Ibu, ini mulai. Ya, sudah bisa dibuka, Ibu? Linknya, Pak Rohimat, sudah bisa dibuka, Pak Rohimat, Bu Ayu?
Sudah, Bapak Ibu? Ya, silakan dilanjut untuk yang kualitas pembelajaran. Ya, sudah selesai semua mengisi. Mangga dibacakan ya. Yang pertama yaitu jawaban dari 5 WISE, kemampuan literasi yang rendah. Silakan, Mangga mau Ibu Kepala dulu atau Ibu Ayu, Bapak Rohimat, Mangga silakan. Ibu Kepala dulu ya, Mangga Bu. Baik, Ibu, terima kasih banyak atas kesempatannya. Ini untuk yang pertama, kemampuan literasi. Mengapa nilai literasi membaca siswa rendah? Karena zaman sekarang mungkin banyak siswa-siswa yang lebih tertarik pada media sosial, pada HP, Iya, terus kurangnya juga peran dari keluarga. Jadi iya, mungkin pas rata-rata pas ditanya keluar pulang dari sekolah ngapain, ya biasa di rumah aja tanpa membaca kembali iya, materi. Terus kurangnya iya, evaluasi dan pendampingan. Mana? Bu, ya, Nah, ya. Mengapa siswa kesulitan memahami teks bacaan? Mungkin betul. mereka juga jarang berlatih. Iya, Mungkin dari kita pun nanti ada program-program yang bisa iya, meningkatkan untuk pemahaman kesulitan memahami teks bacaan kepada siswa. Terus yang selanjutnya, mengapa siswa jarang berlatih membaca? Karena membaca menganalisa teks yang kompleks atau
jarang membaca atau menganalisa teks kompleks atau Iya, panjang gitu. Terus yang iya, selanjutnya, mengapa kegiatan membaca tidak menjadi bagian utama dalam pembelajaran? Karena guru kita belum secara konsisten mengintegrasikan kegiatan literasi membaca dalam setiap mata pelajaran. iya, Yang selanjutnya, guru belum mengintegrasikan kegiatan literasi secara konsisten. Ini karena belum ada pelatihan atau pendampingan yang cukup bagi guru tentang strategi literasi kontekstual di SMK. Yang mungkin kedepannya kita ingin berkolaborasi dengan KCD, khususnya lewat ibu pengawas untuk kegiatan-kegiatan tata cara mengajar yang baik atau misalkan teknik biar siswa fokus dalam pembelajaran itu bagaimana, mungkin melalui program-program IHT salah satunya mungkin iya, gitu, atau baik. nanti minta arahannya. Iya, baik. Luar biasa Ibu Kepala yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari eh, mengapa terjadi penurunan ya dari kemampuan literasi. Nah, ini akar masalahnya sudah terjawab. Nanti selanjutnya dari akar masalah ini kita akan seperti apa ya. Lanjut aja dulu berikutnya yaitu ke kemampuan numerasi yang rendah. Disilahkan Mangga Ibu Ayu boleh untuk menjawab ini sesuai yang fakta di SMK Al Hidayah ya, yang ada eh, terjadi di SMK Al Hidayah. Silakan. Suaranya Bu Ayu masih ini, masih di mute. Bu Ayu, suaranya tidak masuk Bu Ayu. Sok. Nah, dengar sekarang malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, izin saya akan membacakan kemampuan numerasi di SMK ITL Hidayah. Yang pertama, mengapa nilai numerasi siswa rendah? Karena siswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal matematika berbasis pemecahan masalah. Yang kedua, Ya, mengapa siswa kesulitan menyelesaikan soal pemecahan masalah? Karena mereka tidak terbiasa mengerjakan soal yang memerlukan penalaran dan penerapan konsep dalam konteks kehidupan nyata. ya. Terus, Yang ketiga, mengapa siswa tidak terbiasa dengan soal kontekstual dan penalaran? Karena pembelajaran matematika lebih fokus pada hitungan rutin dan latihan soal-soal prosedur. Yang ya, keempat, mengapa pembelajaran masih berfokus pada soal rutin dan prosedural? Karena guru belum terbiasa menerapkan pendekatan numerasi kontekstual dan mengintegrasikan masalah dunia nyata. Yang kelima, mengapa guru belum terbiasa dengan pendekatan numerasi kontekstual? ya. Karena belum ada pelatihan atau pendampingan yang spesifik tentang pembelajaran numerasi berbasis konteks di SMK. Oh iya, luar biasa Bu Ayu ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa eh, yang terjadi di sana yaitu siswa itu mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal-soal matematika, kemudian tidak terbiasa apa namanya penalaran ya, soal penalaran ya. Kemudian lebih fokus pada hitungan rutin pada saat belajar matematika dan guru itu belum terbiasa apa mengintegrasikan dengan konteks ya, dengan kontekstual terhadap numerasi ya, pelajaran numerasi apa namanya kemampuan numerasi siswa. Dan yang terakhir yaitu belum ada apa namanya pelatihan ya, bagaimana mengintegrasikan itu terhadap guru-guru yang ada di sana. Luar biasa. Ini adalah apa jawaban-jawaban dari akar masalah ya yang timbul dari kemampuan numerasi rendah. Berikutnya satu lagi ini untuk kualitas pembelajaran. Disilakan untuk Pak Rohimat ya. Pak Rohimat ini luar biasa, Bapak guru yang paling kasep. Amin. Karena teh aya deui. Disilakan Pak untuk menjawab 5 whys ini. Mengapa kok
apa namanya rendah gitu ya. Kita cari akar masalahnya dari pertanyaan ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam baktos kasadayana. Utamina sepuh simkuring Ibu Sutini. Masya Allah ya. Aduh, belum sepuh, masih muda, Pak. Izin untuk menyampaikan mengenai Mohon, tentang kualitas pembelajaran ya. mohon. Yang pertama, mengapa kualitas pembelajaran itu rendah? Alasannya adalah dikarenakan proses pembelajaran kurang interaktif dan tidak mendorong partisipasi aktif kepada siswa. Gitu. Iya. Yang kedua, mengapa pembelajaran kurang interaktif dan tidak melibatkan siswa secara aktif? Alasannya karena guru cenderung menggunakan metode ceramah satu arah tanpa variasi strategi pembelajaran. Jadi mungkin lebih fokus ke si guru yang terus aja menyampaikan tanpa adanya menyapa atau mungkin interaksi dengan siswanya. Kemudian yang ketiga, mengapa guru hanya menggunakan metode ceramah satu arah? Alasannya karena guru belum menguasai atau terbiasa menggunakan metode pembelajaran aktif dan berbasis proyek gitu. Jadi kadang-kadang mungkin terfokus pada materi yang ada di buku saja tanpa mengkolaborasikan antara di lapangan dengan di buku. Makanya mungkin kadang-kadang guru menyampaikan terbatas gitu. Iya. Karena kan tidak semua siswa itu bisa dengan mudah memahami pembelajaran materi yang ada di buku gitu kan. Nah, kalau misalkan kita ingin bisa, mungkin harus mengkolaborasikan antara di lapangan dengan di buku, itu salah satunya gitu. Kemudian yang berikutnya yang keempat, mengapa guru belum menguasai model pembelajaran aktif? Alasannya karena belum ada pelatihan atau pendampingan yang memadai tentang strategi pembelajaran aktif berdiferensiasi dan berbasis dunia kerja. Karena mungkin tidak sedikit guru itu kan salah satunya mungkin untuk materi pembelajaran itu kurang ke lapangan atau kurang luas melihat ke luar. Karena kan kebanyakan mungkin dan tidak sedikit juga biasanya guru mungkin lebih menghafal atau menguasai sekian persen pembelajaran materi yang ada di buku. Itu salah satunya. Jadi mungkin ini ada kaitannya dengan permasalahan di poin yang ketiga itu Bu, salah satunya seperti itu. Nah, kemudian yang kelima, mengapa belum ada pelatihan atau pendampingan yang memadai? Karena belum ada program pengembangan profesional guru yang terstruktur dan berkelanjutan di sekolah. Jadi mungkin ini adalah salah satu hal yang memang harus ada gebrakan baru ya, atau mungkin ada terobosan baru agar ketika guru menyampaikan materi ini tidak kaku, bahkan tidak sifatnya mungkin terdikte dari buku. Itu salah satunya. Mungkin mudah-mudahan kedepannya ada pelatihan-pelatihan yang bisa meningkatkan profesional guru agar ketika menjelaskan itu bukan hanya tekstual dari buku saja gitu kan. Karena mungkin kalau misalkan kita belajar atau mengajarkan materi di buku kadang-kadang kan terkonsep hanya segitu saja gitu kan. Itu salah satunya. Tapi kalau misalkan kita berkolaborasi dengan keadaan di luar ataupun mungkin di lingkungan sekitar yang sesuai dengan konteks materi pada saat itu, mungkin anak pun bisa akan bertambah wawasannya mengenai tentang materi yang sedang diajarkan pada saat itu mungkin. Jadi mudah-mudahan kedepannya ada latihan-latihan untuk meningkatkan profesional guru dalam proses pembelajaran. Mungkin itu Ibu ya. Baik, terima kasih Pak Rohimat, luar biasa yang telah menjawab pertanyaan 5W tadi ya. Yang pertama yaitu proses pembelajarannya itu belum interaktif ya Pak ya, masih teacher centers. Kemudian yang keduanya yaitu masih menggunakan cenderung metode ceramah ya. Kemudian belum menguasai strategi-strategi pembelajaran yang lainnya gitu kan. Jadi belum menerapkan pembelajaran berbasis proyek karena kan SMK ya Pak ya. SMK-nya di Al-Hidayah itu farmasi ya sama asisten keperawatan. Jadi kan bisa diintegrasikannya untuk melaksanakan pembelajaran berbasis proyek, kemudian juga
belum dilaksanakan istilahnya itu pendampingan atau pelatihan-pelatihan yang meningkatkan kompetensi guru. Ini selaras dengan tadi yang disampaikan oleh Ibu Ai ya, bahwa kemampuan guru dalam melakukan kegiatan pembelajaran di kelas itu masih perlu ditingkatkan kembali. Luar biasa, applause untuk Bapak Ibu yang sudah menjawab pertanyaan 5W tadi ya. Luar biasa, mudah-mudahan ini setelah diketahui akar masalahnya, kita akan ke depannya bagaimana untuk mengatasi akar masalah ini agar ke depannya terjadi peningkatan nilai ya, tidak malah menurun ya setelah kegiatan pendampingan ini. Mohon Bu Indah untuk stop share screen. Ya, baik Bapak Ibu, tadi sudah dipaparkan mengenai akar masalah ya, penyebab-penyebabnya melalui metode 5Y tadi. Saya mohon izin untuk share screen kembali. Ya. Apakah sudah nampak? Belum, Bu. Oh, belum ya? Bentar. Ini masih putar-putar. Lagi di perjalanan mungkin, Bu. Oh, loh, balik lagi nih perjalanannya. Bentar ya, Bapak Ibu. Nih, sudah share sayanya tuh. Belum Sudah muncul. nyampe. Nah, udah nih kayaknya. Di saya udah muncul. Ya. Oh, udah, sudah. Iya. Ya, dari pertanyaan-pertanyaan ini tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Ayu dan Ibu Rohimat ya jawaban-jawabannya. Nah, apakah ada masalah selain yang ada di rapot pendidikan ini? Mungkin Ibu Kepala yang perlu kita berkolaborasi ya bersama-sama untuk melakukan perubahan positif ke depannya gitu. Selain yang ada di rapot pendidikan ini? Mungkin ini ya Bu, program-program kayak ngadain tiap kelas ada pojok baca yang seperti itu. Oh, Seperti itu itu kan? ya itu untuk mengatasi masalahnya. Ini permasalahan lain selain ini, Permasalahan lain. iya, yang timbul gitu, selain yang di rapot pendidikan yang muncul. Tadi sih sekilas ya sudah disampaikan ya awal ya Bu Ai dan juga Pak Rohimat ya permasalahan-permasalahan yang ada ya. Tapi ini masih istilahnya berdasarkan yang ada di rapot pendidikan hasil analisisnya ya. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya ya, mari kita ke langkah berikutnya apabila sudah mendapatkan ya kan indikator kenapa menurun dan juga akar masalahnya, mari kita benahi masalah-masalah yang muncul atau yang ada di rapot pendidikan tadi yang nilainya kurang. Yang pertama yaitu masalah mengenai kemampuan literasi dengan akar masalahnya yaitu kompetensi membaca teks sastra, di sini akar masalahnya. Kemudian indikator kemampuan numerasi dengan akar masalahnya yaitu kompetensi menerapkan, dan kualitas pembelajaran dengan akar masalahnya di sini adalah pengelolaan kurikulum satuan pendidikan. Dari masalah dan akar masalah ini ya, mari kita lihat dulu sebelum melangkah lebih ke depannya, yaitu rekomendasi dari rapot pendidikan, yaitu rekomendasi prioritas apa yang harus kita lakukan berdasarkan rekomendasi prioritas rapot pendidikan SMK Al Hidayah ini. Sebentar, Bapak Ibu, sudah terbaca di sana? Ya, sudah terbaca Bapak Ibu? Sudah, Bu. Ya. Nah, rekomendasi prioritas
untuk kemampuan numerasi yang kurang di sini ya akar masalahnya yaitu tadi ya di kompetensi bilangan domain dan kegiatan yang benahinya itu berdasarkan rekomendasi prioritas ini yaitu kemampuan untuk memahami bilangan berkaitan erat dengan kemampuan numerasi siswa secara keseluruhan, Bapak Ibu. Kemudian berikutnya untuk kemampuan literasi ya, tadi kompetensi membaca teks sastra. Benahinya di sini rekomendasi prioritasnya yaitu kemampuan untuk memahami teks sastra berkaitan erat dengan kemampuan literasi siswa secara keseluruhan. Ya, Bapak Ibu. Nah, berikutnya juga di sini ya masih berkaitan erat dengan kemampuan literasi yaitu nyambung dengan metode pembelajarannya. Praktik pembelajaran interaktif yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa akan berdampak kepada kemampuan literasi siswa ya Bapak Ibu. Kemudian untuk rekomendasi berikutnya yaitu di kualitas pembelajaran ya. Di sini di metode pembelajaran. Praktik pembelajaran interaktif yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa dapat mendukung peningkatan kualitas pembelajaran. Ini adalah rekomendasi prioritas dari rapot pendidikan yang ya kita hendaknya secara bersama-sama untuk meningkatkan di tahun-tahun yang mendatang ya Bapak Ibu. Izin saya kembali ke ke sini. Baik dari masalah dan akar masalah serta rekomendasi prioritas di rapot pendidikan, saya di sini selaku konsultan ya itu merumuskan solusi menggunakan metode SOAR, Bapak Ibu. SOAR ya, Bapak Ibu. SOAR itu apa? Nah, di sini yaitu pendekatan yang positif semuanya. Kita melihat sisi yang positifnya ya, yaitu ya strength kekuatan. Apa kekuatan yang dimiliki di SMK Al Hidayah ya? Nanti Bapak Ibu paparkan. Kemudian berikutnya opportunities ya, kesempatan atau peluang ya yang ada di SMK Al Hidayah. Luar biasa, saya kalau ke sana itu betah ya karena lingkungannya dan lain-lainnya pokoknya bikin malas pulang ya. Oleh karena itu digali peluang-peluang dan kekuatan yang ada di SMK Al Hidayah. Kemudian aspirasi ya. Aspirasi Bapak Ibu ya, harapan ke depannya mau seperti apa dan result hasilnya bagaimana Bapak Ibu ya. Nanti dari perumusan solusi dengan menggunakan metode SOAR ini ya Bapak Ibu paparkan tadi strength, opportunity, aspiration dan resultnya. Saya sudah share link spreadsheet-nya di chatbox dan juga di WA. Mangga silakan Bapak Ibu diisi kembali untuk mengisi rumusan solusi tersebut. Silakan Bapak Ibu. Alhamdulillah semua sudah terisi dari identifikasi SOAR ini yaitu strength kekuatan SMK Al Hidayah yang dimiliki. Mohon disilakan untuk Ibu Kepala dipaparkan kekuatan SMK Al Hidayah. Baik Bu.
Untuk yang pertama, strengths atau kekuatan SMK Al Hidayah itu berada di lokasi strategis, pinggir jalan raya, terus jalan utama juga. Terus yang Iya, selanjutnya untuk gedungnya kita yang utama kali diperhatikan adalah kebersihannya. Kebetulan kan kita programnya program kesehatan untuk sekolahnya. iya, Jadi semua ruangan kelas itu anak-anak, baik guru, baik anak-anak itu wajib pagi-pagi beres-beres dulu. Terus yang selanjutnya ini untuk lingkungannya pun asri, jadi nyaman banget buat belajar. Terus internet kita stabil, jaringan internet untuk mendukung kegiatan pembelajaran digital. Ya, salah satu program kita sekarang itu yang digerakkan adalah program affiliate atau jualan gitu. Terus iya, yang selanjutnya dasar pengetahuan digital marketing ke anak-anak itu sudah diberikan sebagian. Ada yang udah jalan, alhamdulillah. Ada yang sudah punya penghasilan. Ada juga yang masih didorong-dorong untuk bisa ikut gabung berwirausaha. Tapi untuk materinya semuanya dikasihin. Terus kita pun aktif di media sosial. Jadi semua medsos kita sudah iya, punya, terus ada beberapa anak-anak juga yang tentunya yang tinggal di asrama itu sudah diajarin cara membuat website sendiri wah, gitu. iya, Terus yang luar selanjutnya untuk biasa. peluangnya, Iya, peluang dari Al Hidayah untuk jurusan farmasi mungkin sama perawatnya itu ada beberapa juga alumni yang sudah bekerja di apotek, di klinik atau industri farmasi juga ini bisa ya mungkin kemarin arahan dari Bu Tince berkolaborasi sama industri obat-obatan mungkin ya ke iya, sana kita iya, belum. Mudah-mudahan nanti iya, ke depannya kita lebih luas lagi untuk studinya. Terus iya, bisa juga sebagai home care. Home care jadi iya, yang butuhkan perawat home care itu insya Allah anak-anak bisa. Terus yang selanjutnya membuka peluang mengembangkan unit sekolah berbasis digital dan offline. Ini peluang ke depannya karena kita pun di sini sudah punya bisnis center kecil-kecilan tapi harapannya nanti harus menjadi besar gitu harapannya. Terus yang selanjutnya kita udah ada mitra pelaku usaha lokal khususnya kemarin yang meminta iya, kerjasama itu ini passion ya jadi beliau minta kolaborasi dengan kita itu dari segi pemasarannya. Cuman sekarang masih kita masih pada tahap breakdown menyusun program-programnya. Terus yang selanjutnya kita meningkatkan minat siswa terhadap wirausaha berbasis teknologi. Mungkin ini nggak iya, sesuai dengan jurusan kita karena kalau misalkan farmasi sama perawat itu lebih ke jasa juga, bisa juga jual obat-obatan, tapi kita ingin melanglang buana atau misalkan lebih pemikirannya lebih luas lagi. Jadi bukan hanya sejarul kesehatan, tapi semua potensi jualan yang ada kita laksanakan. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih banyak tuh. Terus aspirasi atau cita-cita ini kalau dari sekolah, dari saya sendiri itu ada dukungan penuh dari sekolah, dari yayasan, mudah-mudahan dari dinas pun, dinas terkait mungkin mudah-mudahan ada. Dan kita pun sekarang lagi eh, program pengajuan untuk program PKK dari kementerian, khususnya melalui Takola, Bu. Jadi iya, dari Takola kita mengajukan untuk program bantuannya, namun sekarang masih proses, itu pun lagi tag video, karena sekarang harus ada video yang harus di tag, cuman kita kendalanya sekarang yang belum itu minta tanda tangan rekomendasi dari dinas Ibu. Kemarin iya, belum sempat saya obrolkan sama Ibu dan sekarang mungkin tinggal itu aja untuk persyaratannya. Terus yang selanjutnya berbagai pelatihan wirausaha. Jadi saya sendiri pun alhamdulillah beberapa kali ikut pelatihan wirausaha dan terapin ke anak-anak. Terus memiliki unit usaha resmi milik sekolah, pengennya memiliki unit resmi milik sekolah yang modern, dikelola oleh profesional oleh siswa dan guru. Jadi guru bukan hanya dapat penghasilan dari ngajar aja, tapi inginnya dari wirausahanya masing-masing. Misalkan guru A punya produk A, jadi kita bantu sama-sama bantu jual gitu. Jadi punya tambahan penghasilan. Pengennya mudah-mudahan jadi doa juga. Terus yang selanjutnya amin. mencetak lulusan kesehatan yang kompeten, pastinya beretika, siap bersaing di dunia kerja, maupun melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Terus harapannya juga sekolah kita jadi boarding school, jadi anak-anak pun pembelajaran atau bahasa sehari-harinya pengennya gitu harapannya bahasa
kalau bahasa Jepang itu sudah ada, nanti mungkin ditambahin bahasa Arab juga dan bahasa-bahasa lainnya. Terus yang hasil atau resultnya, siswa pastinya memiliki gambaran berwirausaha karena di sini pun untuk melanjutkan ke perguruan tinggi sama bekerja itu lebih banyak yang nggak kerja. Jadi saya tuh ingin memiliki gambaran buat anak-anak kalau keluar itu ya udah berwirausaha, khususnya sekarang di dunia digital pastinya orang-orang bergelut dengan dunia HP gitu. Terus yang selanjutnya harapannya hasil dari kita punya produk atau misalkan kita berhasil dalam wirausaha, kita ikut serta dalam bajar-bajar lokal maupun nasional. Mudah-mudahan harapannya Ibu. Terus yang selanjutnya siswa mempunyai atau memahami strategi dalam mengembangkan wirausaha. Lulusan kerja wirausaha atau kuliah itu pastinya visi misi dari sekolah kita. Terus yang selanjutnya memiliki sikap profesional, jujur, tanggung jawab, peduli terhadap pasien, klien, atau misalkan konsumen. Kalau ditambahin dengan berwirausaha, menjunjung tinggi etika profesi kesehatan. Mungkin itu Ibu, terima kasih banyak. Mohon arahannya, mohon bimbingannya untuk mewujudkan harapan dan cita-cita kami, khususnya di SMK IT Al Hidayah. Ya, luar biasa. Applause untuk Ibu Kepala SMK Al Hidayah. Iya. Eh, Pemaparannya sangat luar biasa, yaitu tadi kekuatan STENGS-nya memang lingkungan di Al Hidayah itu super duper bersih ya, kemudian lokasinya juga strategis, sarana prasarana praktek untuk jurusan farmasi dan apa namanya asisten keperawatan ya, itu juga sangat lengkap gitu kan di sana, itu kekuatannya. Kemudian juga walaupun ada di pucuk gunung gitu kan, saya terkagum-kagum itu fasilitas internetnya ya, fasilitas internetnya dan labnya juga bagus. Jadi ini merupakan kekuatan yang luar biasa. Lingkungannya untuk belajar itu nyaman di sana ya, asri gitu kan, sejuk, bersih, hamparan rumputnya itu loh yang membuat apa namanya betah di sana ya, itu kekuatan yang dimilikinya. Kemudian peluang kerjanya ya di sana itu karena KBB itu banyak sekali industri-industri farmasi di daerah Padalarang yang tidak jauh ya dari lokasi sekolah. Juga tadi peluang untuk kerja di bidang kesehatan dan wirausaha. Karena ada jurusan BDP juga ya Bu ya di sana, masih kelas 10 ya BDP itu. Jadi sudah mulai dirintis untuk apa namanya pemanfaatan teknologinya ya pada saat menggerakkan kewirausahaannya, luar biasa ibu-ibu. Dan juga tadi sudah dipaparkan mengenai selain peluang juga tadi apa namanya aspirasinya ya yang sangat luar biasa dan juga riset hasilnya. Nah, dari analisis SWOT ini ya, mohon izin saya akan share screen Bu Indah ya. Dari analisis SWOT ini dari strength, kekuatan, kemudian opportunity, peluang, dan juga aspirasi serta result, Bapak Ibu, saya sudah membuat ya rekomendasi untuk program tadi peningkatan literasi, numerasi, dan juga peningkatan pembelajaran. Ya, sebentar saya izin share screen. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya, sudah nampak Bapak Ibu? Sudah ya? Iya, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, saya memiliki rekomendasi program untuk SMK ya Islam Terpadu Al Hidayah Gunung Halu, yaitu di sini ada 3 program unggulan.
Nah, waktu ini nanti bisa disepakati ya Bapak Ibu ya, waktu pelaksanaannya gitu kan, disesuaikan dengan kondisi di sana Bapak Ibu ya. Kalau saya di sini minggu ketiga bulan Juli tahun 2025 itu untuk startnya ya, memulainya. Tapi kalau sekiranya nanti Bapak Ibu, oh tak jangan di minggu 3 bulan Juli gitu kan ya, mangga nanti kita sepakati. Itu nama programnya yaitu Cerdas. Cerdas itu singkatan dari cakap, eksploratif, rajin dalam angka setiap hari. Ini program ini dalam rangka untuk peningkatan kemampuan numerasi siswa SMK IT Al Hidayah. Jenis kegiatannya apa? Kegiatannya yaitu numerasi harian. Satu hari, satu soal terapan sederhana. Ya, satu soal. Jadi setiap hari anak-anak itu dilatihkan. Siapa penanggung jawabnya? Kebetulan guru matematika di sananya itu adalah Ibu Nina Mailinda SPD. Kemudian hasil yaitu pelaksanaan kegiatannya dari Senin sampai Kamis 5 menit sebelum memulai pelajaran Bapak Ibu seluruhnya, tidak hanya pelajaran matematika. Kenapa Jumat tidak? Ya Jumat itu biasanya barangkali ada kegiatan pembiasaan positif di hari Jumat ya untuk kegiatan keagamaan. Kemudian seperti apa kegiatannya? Yaitu setiap hari sebelum pelajaran dimulai, guru memberikan satu soal numerasi terapan yang kontekstual secara logika, ya. Kemudian berupa konversi atau soal-soal lainnya yang harus dijawab cepat oleh siswa. Oleh karena itu soal-soalnya pun bukan soal-soal yang sulit, tapi soal-soal yang kontekstual untuk keseharian dan disesuaikan dengan jurusan yang ada di sana ya Bapak Ibu. Tujuannya kenapa atau apa tujuannya dari program cerdas ini? Cakap, eksploratif, rajin dalam angka setiap hari. Tujuannya adalah untuk melatih konsistensi dan membangun kebiasaan berpikir numerik secara refleks Bapak Ibu. Nah, seperti itu ya. Nah, sebentar saya ingin ya, contohnya ya, saya ingin memaparkan contohnya bahwa soal yang aplikatif tadi yang sesuai kontekstualitas ya, yaitu misalnya jadi cukup 5 menit, mungkin nggak sampai 5 menit ya Bapak Ibu. Seorang siswa mulai praktek di laboratorium pukul 8.30 dan selesai pukul 10.15. Berapa lama waktu praktek berlangsung? Nah, ini kan sangat sederhana tapi pemikiran numeriknya berjalan ya. Jadi 10.15 dikurangi 8.30 atau tidak memerlukan hal yang berpikir lama, pakai rumus dan sebagainya sesuai kontekstualitasnya ya. Nah, seperti itu. Ini kalau dilatihkan setiap hari menjadi anak-anak itu terbiasa berpikir numerik gitu secara refleks. Contoh berikutnya yang berkaitan dengan jurusan farmasi ya. Misalnya seorang pasien anak memiliki berat 20 kg. Dosis obat yang dianjurkan adalah 10 mg. Berapa kilogram berat badan? Ya, bentar. Berapa dosis obat yang dianjurkan adalah 10 mg per kilogram berat badan. Jadi per kilo 10 mg. Berapa total dosis obat yang harus diberikan? Kira-kira menurut Bu Ayu selaku guru produktif sulit nggak menghitung ini? Terlalu sulit tidak? Nah, ini diterapkan setiap hari hal-hal yang soal-soal yang simpel Bapak Ibu. Kenapa PIC-nya guru matematika? Biar ada kolaborasi antara guru matematika dengan guru-guru lainnya gitu kan. Jadi setiap hari itu ada saja satu sebelum memulai Bapak. Ya.
kira-kira terlalu berat tidak untuk program ini, gitu kan? Program cerdas ini. Sebelum beralih ke pemaparan program berikutnya, mangga barangkali dari Bu Kepala, Pak Ruhimat, ya, Bu Ayu, untuk program cerdas ini. Ya. Iya, Izin menjawab, Ibu. iya, Kalau misalkan kita melihat pada basic soal yang dicontohkan barusan ya di format rekomendasi program, iya, itu secara tidak langsung mungkin bisa memicu atau merangsang anak untuk bisa meningkatkan sistem intelligence questionnya gitu salah satunya gitu. iya, Jadi itu kan iya, secara tidak sadar gitu kan memaksa anak untuk bisa meningkatkan daya pikirnya gitu. iya, Meskipun kalau misalkan kita lihat soalnya ini sederhana banget gitu. Tapi mungkin kalau misalkan secara intelijensi bagi siswa ya apalagi sekarang sudah bersaing dengan yang namanya gadget ya gitu kan iya. itu cukup cukup bagus juga cukup bagus bahkan mungkin sangat bagus ya untuk memicu dan meningkatkan daya pikir anak gitu itu bagus banget Numerik ya, saya ya pikir betul untuk betul numerik secara refleks. ya Masih banyak soal-soal sederhana lainnya, makanya juga tidak sampai 5 menit gitu. Ya sambil seperti kemarin waktu saya pendampingan ke SMK Al Hidayah kan Pak Rumet dengan gayanya yang ceria, dengan suasana yang happy kan, gitu kan ya betul anak-anak, betul ya gitu kan. Eh, ini setiap hari tidak hanya oleh guru matematika. Kalau guru matematika kan jelas dalam pembelajarannya, tapi guru-guru lainnya normatif, adaptif, dan produktif. Nah, gini ya seperti itu Bapak Ibu. Kira-kira oke gak ini program cerdas ini untuk diimplementasikan gitu kan? Ya, untuk peningkatan numerasi anak. Ya, Ibu Kepala, bagaimana Ibu Kepala, Ibu Ai? Bagus banget Ibu. Alhamdulillah ada gambaran. Oh ya, Terima kasih baik. banyak. Iya, sama-sama Bu Ayu. Sepakat ya Bu Ayu? Soalnya luar biasa ini Bu Ai, Pak Rohimat, Bu Ayu ini pionir SMK Al Hidayah. Luar biasa. Berikutnya ya ini untuk peningkatan numerasi ya. Berikutnya yaitu untuk peningkatan membaca atau literasi. Ya, saya memiliki program. Oh ya untuk numerasi mangga disepakati nanti mulainya kalau saya sih ini baru gagasan saya di minggu ketiga bulan Juli. Kenapa? Ya di tahun ajaran baru sesudah nanti sudah settle semuanya gitu kan sudah kegiatan-kegiatan yang lain gitu pembelajarannya sudah lancar ya kan gitu ya jadwalnya sudah stabil dan lain sebagainya itu. Nah ini untuk waktunya bagaimana apakah ada perubahan waktu di minggu ketiga bulan Juli dan sebagainya nanti kita sepakati bersama ya Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu program yang kedua untuk peningkatan literasi. Nah, ini saya di bulan minggu pertama Agustus. Kenapa? Karena di program ini namanya nanti saya jelaskan program Alibaba. Siapa yang ingat Alibaba? Itu ya, yang online shop ya, punya Alibaba ya. Nah, tapi Alibabanya Al Hidayah itu beda. Al Hidayah baca bahagia gitu ya. Al Hidayah baca bahagia. Nah, jenis kegiatannya ininya yaitu berupa pojok Alibaba di setiap kelas. Jadi kan karena suasana di mungkin Bapak Ibu pengawas kalau ada kesempatan bisa kita ke sana ya. Bu Indah juga kan membimbing daerah sana bisa mampir ke Al Hidayah nanti suatu saat kita ya join pendampingan itu suasananya bersih, nyaman, sejuk. Jadi kalau misalnya ada pojok Alibaba ya dimulai di dalam kelas dulu ya karena untuk apa namanya istilahnya itu ke lebih dekat dengan lingkungan pembelajaran gitu kan ya dan juga buku-bukunya biar terjaga aman di dalam kelas ya. Nah, ini siapa penanggung jawabnya? Tentu wali kelas masing-masing gitu kan ya.
Nah, bukunya apa yang diadakan di sana di pojok Alibaba gitu kan ya. Namanya juga Baca Bahagia. Berarti buku-bukunya yang membuat anak-anak itu happy, buku-buku yang istilahnya itu ringan isinya gitu kan. Untuk apa? Biar tidak selalu gadget gitu kan. Biar tidak selalu gadget. Jadi ada waktu. Kapan waktunya? Kalau ini kan kapan saja ya, Senin sampai dengan Jumat suasananya atau lokasinya di dalam kelas. Jadi bisa misalnya pada saat guru pergantian guru itu yang guru berikutnya belum datang atau pada saat istirahat kan gitu kan, sambil baca-baca buku ringan tadi. Nah, masing-masing kelas memiliki pojok baca tadi, namanya pojok baca Alibaba, yang berisi kumpulan buku bacaan ringan. Nah, dari mana bukunya? Ya, untuk awal mungkin ya buku tersebut sumbangan dari ada misalnya siswa yang punya buku, boleh komik, boleh cerita-cerita misalnya Dilan, Laskar Pelangi yang enjoy untuk dibaca gitu, bukan buku-buku yang berat isinya gitu kan ya Bapak Ibu. Atau ibu-ibu di sini, ibu pengawas yang punya buku-buku untuk disumbangkan, boleh, saya nanti siap memfasilitasi membawa gitu ya. Dan juga nanti saya juga pas ke sana sekalian bawalah oleh-olehnya buku-buku ringan untuk dijadikan koleksi di pojok baca. Kalau program ini disepakati Bapak Ibu ya. Nah, kemudian tadi tujuannya mendekatkan akses buku ke lingkungan belajar ya. Nah, contoh buku-bukunya tadi Negeri Lima Menara, Dilan 90, Pulang, Laskar Pelangi, komik ya Bapak Ibu. Dulu waktu saya kecil itu senang banget baca-baca buku-buku komik, buku-buku cerita-cerita seperti itu ya. Nah, itu gimana ini program yang saya rekomendasikan, program Alibaba, Al Hidayah Baca Bahagia gitu ya, berupa Bagus, Bu. pojok baca Alibaba ya. Baik, untuk waktu nanti disepakati ya Bapak Ibu. Nah, untuk rekomendasi program peningkatan kualitas pembelajaran, saya punya program namanya yaitu Dinamis, yaitu pembelajaran diferensiasi, D-nya, I-nya inovatif, kemudian mendalam ya, dan aplikatif. Nah, itu dinamis. Nah, ini ya, ini apa jenis kegiatannya? Yaitu kegiatannya in-house training, kemudian observasi kelas dan supervisi kelas. Ya, karena apa? Karena setelah mendapatkan apa namanya tentang bagaimana pembelajaran diferensiasi dan juga inovasi dan juga pembelajaran mendalam, nanti diharapkan untuk diimplementasikan di dalam kegiatan pembelajaran agar diketahui bahwa guru itu ya sesuai dengan yang tadi Pak Rohimat paparkan, untuk kegiatan pembelajarannya itu lebih interaktif, lebih menyenangkan seperti itu. Kita kan ketahuinya dari kegiatan observasi dan supervisi kelas. Nah, penanggung jawabnya siapa? Tentu saja Ibu Kepala, Ibu Ainun, kemudian Wakak Kurikulum, Ibu Ayu dan Pak Rohimat. Nah, untuk pelaksanaannya IHT ya, in-house training ini boleh mangga kapan saja, cuma waktunya boleh mau Senin sampai Rabu atau kapanpun kita sepakati. Ini saya apa namanya istilahnya itu saya tuliskan Senin sampai Rabu selama 7 jam, maksudnya itu sampai praktek, sampai micro teachingnya, karena sesuai dengan keluhan atau masukan dari Bu Kepala gimana caranya biar guru-guru itu melakukan pembelajarannya yang membuat anak itu termotivasi, memiliki intrinsic motivation dan menyenangkan gitu kan ya, biar apa terjadi peningkatan kualitas pembelajaran. Kemudian kapan dilaksanakan untuk kegiatan supervisinya?
yaitu dilaksanakannya nanti semester depan, semester 1 tahun 2025-2026. Siapa nanti yang dilibatkannya, mangga disepakati Ibu Kepala dan Ibu Wakakurikulum, apakah nanti melibatkan Ibu Pengawas untuk melakukan observasi dan supervisi akademik. Nah, ini pelaksanaannya in-house training, kemudian juga kegiatan observasi terhadap program kegiatan dinamis ini. Nah, tujuannya untuk apa? Yaitu tadi meningkatkan kualitas pembelajaran, kemudian guru mampu merancang pembelajaran yang menarik. Selanjutnya, ininya belum ini ya. Kebaca nggak Bapak Ibu ke sana? Terbaca? Terbaca ya? Baik, kemudian meningkatkan hasil belajar siswa, kemudian strategi pembelajarannya yang lebih baik berdampak pada peningkatan literasi numerasi, Bapak Ibu, sesuai dengan tadi ya, yang program sebelumnya, dan kompetensi vokasi siswa. Kemudian juga tujuannya juga untuk penguatan kompetensi pedagogi guru, kemudian guru lebih terampil dalam menyusun RPP, asesmen, dan diferensiasi pembelajaran, Bapak Ibu. Nanti akan tahu apa sih diferensiasi pembelajaran dan pembelajaran mendalam yang menyebabkan siswa itu memiliki intrinsic motivation dan happy ya dalam belajar gitu kan ya. Sekarang sudah tidak zamannya lagi CBSA, catat buku sampai habis, atau guru datang marah-marah kan gitu ya. Sekarang mah pembelajaran yang luar biasa, memuliakan murid. Nanti akan tahu pada saat kegiatan IHT ya, seperti itu Bapak Ibu. Kalau filosofi Ki Hajar Dewantara itu mengarahkan murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kalau sekarang memuliakan murid ya Bapak Ibu. Nanti ini kupas tuntas dan praktek pada saat IHT. Implementasinya di kelas, nanti diobservasi dan disupervisi. Kemudian juga tujuannya meningkatkan kolaborasi antar guru, ya kan, kolaborasi, karena keberhasilan pembelajaran itu tidak dari diri satu orang guru, tapi perlu kolaborasi dengan yang lain. Dan dengan pelatihan akan terbentuk komunitas belajar yang saling mendukung, kemudian terjadi pertukaran praktik baik dan pengalaman. Nah, tadi ada mendorong inovasi dan kreativitas guru dalam mengajar, karena di Al-Hidayah itu pemanfaatan teknologi digitalnya luar biasa ya. Yang namanya Pak Kabid aja sampai sering nge-like postingan-postingan dari SMK Al-Hidayah, luar biasa ya. Makanya ayo semua guru-guru dilibatkan gitu kan untuk peningkatan inovasi dan kreativitas dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian guru terdorong untuk mencoba strategi baru seperti tadi yang disampaikan Pak Rohimat ya, project based learning, kemudian pembelajaran kontekstual dan digital. Ini nyambung ya Pak Rohimat ya. Kemudian peningkatan kesiapan menghadapi tantangan dunia kerja di SMK Al-Hidayah, nanti dikembangkan lagi bagaimana ya untuk menghadapi tantangan dunia kerja dengan menciptakan kewirausahaan ya dengan berbasis teknologi digital. Kemudian terakhir di sini, guru menjadi lebih siap mengintegrasikan kebutuhan industri di dalam pembelajaran. Itu tujuan untuk program dinamis tadi, Bapak Ibu. Nah, contoh kegiatannya yaitu tadi in-house training tentang pembelajaran berdiferensiasi dan mendalam, perencanaan dan implementasinya. Nah, observasi dan supervisi. Bagaimana program yang ketiga ini yang saya rekomendasikan? Apakah Ibu Kepala beserta manajemen SMK Al-Hidayah bersedia nih gitu kan, agar terjadi transformasi perubahan yang nanti luar biasa. Targetnya 2025-2026 itu nilai yang tadi, literasi numerasi dan kualitas pembelajarannya meningkat. Nah, ini gimana Ibu Kepala? Sangat luar biasa, Bu. Bagus, insya Allah. Secara bertahap Iya. kita realisasikan. Iya, bersama-sama ya. Nanti Mohon arahannya.
Iya, baik. Nah, dari program ini saya juga akan paparkan secara detail, sebentar, secara rinci, izin share screen, secara rinci. Sudah nyampe kah belum? Sudah terlihat? Sudah terlihat, Bu, layarnya? Sudah, Bu. Sudah? Baik. Bapak Ibu, dari program tadi, yaitu program yang pertama cerdas, yang kedua dinamis, dan yang kedua Alibaba, dan yang ketiga dinamis, saya akan paparkan secara rinci, ya, yaitu untuk sebelum pelaksanaan ada perencanaan program, ya, nanti lebih detail lagi dibicarakan di sekolah, kemudian kesepakatan program dengan stakeholder di sekolah, Bapak Ibu, karena ini butuh kolaborasi, tidak bisa berjalan sendiri ya Bapak Ibu. Semua sepakat akan melakukan program cerdas ini dalam rangka peningkatan kemampuan numerasi siswa. Nah, di sini penanggung jawabnya ya kepala sekolah dan tim, ya timnya itu tentu guru matematika tadi ya beserta guru-guru lainnya. Nah, kalau sudah ada kesepakatan program selanjutnya yaitu sosialisasi kepada warga sekolah, Ibu, nanti Ibu kepala ya. Kemudian produk yang harus adanya yaitu undangan rapat, daftar hadir sosialisasi, PPT pemaparan program cerdas ya. Kemudian hasil rapot pendidikan biar seluruhnya tahu bahwa program ini berdasarkan atau berbasis rapot pendidikan. Kemudian, nah ini yang luar biasa SMK Al Hidayah ini, apapun itu menjadi suatu video yang menarik ya, yang di-upload di sosial media yang dimiliki oleh Al Hidayah, video pelaksanaan kegiatan program cerdas. Kemudian link sosial media kegiatan program cerdas. Nah, akan dilakukan pemantauan dan evaluasi serta analisis hasil dari kegiatan program cerdas ini gitu kan. Apakah berjalan atau tidak Bapak Ibu gitu kan ya. Dan juga nanti ada refleksi lembar refleksi dan tindak lanjut. Nah, ini semuanya wajib atau harus ada Bapak Ibu ya. Selanjutnya untuk program Alibaba, Al Hidayah Baca Bahagia ini ya, Bapak Ibu. Tadi yaitu direncanakan 1 Agustus, nanti kita sepakati nih kapan ya. Kemudian perencanaan programnya dibuat lebih detail lagi, kemudian kesepakatan bersama stakeholder sekolah, kemudian pojok baca ini penanggung jawabnya yaitu wali kelas ya. Nah, produk yang dilakukan dan harus ada yaitu sosialisasi kepada seluruh warga sekolah, kemudian undangan rapat, daftar hadir sosialisasi, PPT pemaparan Alibaba, ya, rapot pendidikan pasti. Nah, daftar inventaris buku fiksi dan non fiksi yang dipajang di pojok Alibaba, ya, ini untuk menjaga agar terjaga gitu jumlahnya, judulnya, dan istilahnya itu kondisi bukunya gitu kan. Kemudian video pelaksanaan kegiatan program Alibaba dari penataan desain pojok bacanya, kegiatan anak-anak membacanya gitu kan. Kemudian link sosial media pelaksanaan kegiatan program Alibaba. Kemudian daftar siswa yang memanfaatkan pojok baca. Ya, jadi jika anak sudah membaca, tanda tangan di situ kan bahwa dia sudah membaca untuk terpantau anak-anak itu memanfaatkan pojok baca Alibaba atau tidak gitu. Pasti ini ada pemantauan dan evaluasi serta analisis hasil dan lembar refleksi dan tindak lanjut Bapak Ibu ini. Selanjutnya ya, program
rekomendasi untuk dinamis ini ya. Dinamis ini ya, tadi perencanaan program, kemudian kesepakatan program bersama stakeholder. Ini rencananya di minggu kedua bulan Juli, atau boleh Bu, jangan minggu kedua bulan Juli kalau untuk apa namanya IHT gitu kan. Misalnya di Juni tidak apa-apa Bapak Ibu. Mangga nanti ini tinggal disepakati aja gitu kan ya. Kemarin sih Ibu dan Bapak mangga tinggal waktunya kapan ya. Nah, yang harus ada ini ya, tadi sosialisasi, kemudian produknya sama, undangan rapat, daftar hadir, PPT program dinamis, hasil rapot pendidikan. Nah, lokasi ditentukan Bapak Ibu, lokasinya apakah mau di SMK Al Hidayah saja, sudah nyaman ya, nyaman banget, bersih, sejuk, untuk berpikir tuh enak di sana itu. Kemudian materinya apa yang ingin disampaikan, tentukan juga narasumbernya, jangan lupa link sosial media kegiatan program dinamis, kemudian jadwal supervisi, siapa yang dilibatkan supervisi, lembar instrumen supervisi, tindak lanjut supervisi, pemantauan, evaluasi, dan analisis hasil, serta lembar refleksi dan tindak lanjut. Itu Bapak Ibu. Nah, apa yang saya paparkan secara detail ini, barangkali ada yang ingin ditanyakan, mangga silakan. Apakah bisa dipahami? Izin Iya, Ibu ya. Oke. iya, Nah, dari yang disampaikan barusan oleh Ibu mengenai tentang program-program ya, baik itu seperti tadi ada Alibaba, ada Dinamis, termasuk tadi apa itu yang paling atas, cerdas, cerdas cerdas. itu. Mungkin kalau misalkan kita refleksikan ya di sekolah, khususnya mungkin di Al Iya, Hidayah, itu tepat sekali, apalagi seperti yang disampaikan nuansa Al Hidayah mungkin yang sejuk juga. Jadi kalau misalkan kita iya, buat desain seperti itu cukup bagus. Yang kedua, menunjang. Salah satunya mungkin menunjang untuk anak bisa meningkatkan lagi bagaimana cara apa itu meningkatkan minat baca. Itu salah satu. Jadi apa yang disampaikan oleh Ibu barusan khususnya mungkin saya sangat mendukung. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana ya, bisa terrealisasi khususnya mungkin tadi untuk meningkatkan minat baca anak. Jangan sampai anak tuh 6 sampai 70% tuh fokusnya ke gadget gitu kan, itu salah satunya. Tapi iya. bagaimana kita sedikit demi sedikit kita akan mengikis, meminimalisir anak tuh untuk diarahkan ke sistem yang tadi. Itu salah satunya. Jadi saya sangat setuju gitu. Oh iya, luar biasa. Ibu Kepala, bagaimana Bu Kepala? Sementara bagus banget Ibu, insya Allah secara bertahap mohon arahannya untuk direalisasikan. Iya, luar biasa ya. Jadi kita bersama-sama berkolaborasi, Ibu pengawas selaku pendamping ya. Jadi kita ini berkolaborasi untuk apa tadi, peningkatan literasi, numerasi, dan kualitas pembelajaran. Ya, sepakat ya Bapak Ibu ya. Nah, dari nanti pelaksanaan program tadi Bapak Ibu itu untuk konsistensi dan untuk menjaga kualitas ya pelaksanaannya gitu kan. Nanti akan ada, tadi sudah dipaparkan, monitoring, evaluasi, dan analisis hasil. Biar track recordnya terus kita ini terlaksana tidak program ini, ada signifikasi positif tidak hasilnya gitu kan. Nanti laksanakanlah monitoring, evaluasi setiap bulan nanti ya, ada refleksinya gitu kan. Nanti stakeholder yang terlibat, semua yang terlibat ya, kita berkumpul, kita refleksi, dari hasil refleksi itu nanti apa yang perlu dikembangkan. Nah, mohon izin saya share screen. Ibu mohon izin Oh mau iya, kesempatan Jumatan dulu ya. ya. Iya. Mangga, Jadi mangga mungkin Pak Rohimat. Ya, ya mungkin untuk saya pribadi mohon izin ya Bu ya. iya, iya, Kesempatan mangga. dulu. Ya. Nah, ibu-ibu, karena bapaknya mau sholat Jumat ya, pada saat nanti kegiatan monitoring, evaluasi, dan analisis akan ada nanti yaitu lembar
lembar refleksi yang nanti diisi Bapak Ibu ya, ketercapaiannya itu kan di sini ya, untuk deskripsinya, kemudian penilaian dirinya di 1, 2, 3, 4 dan refleksi. Nah, dari sini Bapak Ibu nggak usah bingung karena ada ya kan, ada rubriknya Bapak Ibu, untuk nanti kita memberi skor 2, skor 1, skor 3, skor 4. Ini nanti ada rubriknya Bapak Ibu ya. Ini dilakukan setiap bulan. Sepakat Bapak Ibu kalau monitoring evaluasi setiap bulan untuk ke apa istilahnya itu memantau ya keterlaksanaan program tadi Bapak Ibu. Kemudian di lembar refleksi monitoring evaluasi ini juga di sini ada rencana tindak lanjutnya yang nanti kita isi ya, apakah program tersebut berhasil atau tidak. Nah, ini dilakukan nanti setelah kegiatan berlangsung. Tapi saya sampaikan terlebih dahulu bahwa program yang saya rekomendasikan tadi adalah nanti di akhir-akhir itu akan ada monitoring dan evaluasi biar memastikan pelaksanaannya berjalan dengan baik dan ada signifikansi positif untuk peningkatan literasi, numerasi, dan kualitas pembelajaran. Bapak Ibu bisa dipahami sampai di sini? Ya, bisa Ibu. Ya, iya, baik. Iya, jadi saya izin stop screen ya. Nah, itu Bapak Ibu yang bisa disampaikan di sini ya, bahwa dari kegiatan tadi ada identifikasi masalah, kemudian juga perumusan solusinya luar biasa tadi Bapak Ibu sudah mengungkapkan strength ya tadi, kemudian mengungkapkan juga opportunitiesnya atau peluangnya, aspirasi atau aspiration dan resultnya itu luar biasa sehingga muncul atau melahirkan ya rekomendasi-rekomendasi implementasi program, yaitu ada 3: program cerdas peningkatan numerasi, program Alibaba peningkatan literasi, dan program dinamis untuk peningkatan kualitas pembelajaran Bapak Ibu. Tinggal nanti waktunya disepakati apakah Bapak Ibu sudah atau Ibu-ibu ya sudah sepakat seperti yang tadi saya tawarkan. Mangga nanti dibicarakan lebih lanjut ya Bapak Ibu. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau masukan? Mangga, tinggal 2 pionir SMK Al Hidayah nih. Mudah-mudahan yang lain ikut mengikuti ya. Gitu. Ada yang ingin tanyakan Ibu, Bu Ayu, Bu Ai? Sudah jelas? Ada Bu, sebentar katanya. Iya, mangga searching Bu Ayu. silakan. Kalau undangannya mungkin nanti Bu untuk stakeholdernya ke Ibu ya. Iya boleh. Iya, iya, iya gitu. Siap, siap Bu. Bu Ayu ada yang tanyakan? Bu Ayu penasaran tadi. Ibu programnya apa? Ya nanti Ibu apa namanya Ibu sampaikan. Nah, sekarang sudah terjawab kan ya Bu Ayu ya, gitu kan. Iya. Silakan Ibu. Suaranya nggak dengar. Suaranya nggak muncul Ibu. Sok, dari sini aja suaranya. Terima kasih banyak Ibu, program-program barunya. Semoga di apa, Bu? Direalisasi di sini. Mohon iya. maaf, kami masih baru-baru Bu, jadi masih belajar, masih banyak yang harus diperbaiki, masih banyak errornya Ibu, tapi cita-cita Iya. kami pengennya lebih besar lagi. Amin, amin. Siap ya, siap dibersamai oleh Ibu pendamping Satuan Pendidikan. Baik, dari apa yang sudah kita laksanakan nih hari ini, pendampingan consulting untuk perubahan, ya program perubahan SMK IT Al Hidayah berdasarkan raport pendidikan tahun 2025 ya. Saya mohon Ibu Kepala ya Bu Ai
untuk memberikan refleksinya dan menyatakan biar yakin gitu mengungkapkan komitmennya gitu kan untuk pelaksanaan program ini karena ini sudah kontrak nih kalau sudah setuju kontrak sama sama ibu pendamping satuan pendidikan gitu kan ya. Mangga Ibu untuk menyampaikan refleksi kegiatan pendampingan consulting ini silakan Ibu Kepala Sekolah. Baik, Ibu. Terima kasih banyak atas arahannya, atas program-programnya yang luar biasa. Dan mungkin nanti untuk pas realisasinya, mungkin kalau misalkan ada kesalahan, mohon arahannya, mohon bimbingannya, karena kita pun benar-benar baru tahun ini dapat pendampingan yang luar biasa seperti ini, yang sebelumnya kita masih bingung harus gimana, yang sebelumnya kita takut dan gimana, sekarang kita lebih lega, lebih punya, merasa punya orang tua, merasa punya ada yang bisa dikonsultasi, orang yang bisa menjadi teman konsultasi. Alhamdulillah luar biasa banget Ibu. Terima kasih banyak. Iya, Itu mungkin sepakat Ibu ada sepakat Ibu, sepakat ya sepakat tentu. sekali, sepakat. Iya, Ibu Ayu barangkali ingin menambahkan refleksi kegiatan pendampingan consulting hari ini. Bu, Suaranya hilang Bu. kayaknya sok ulangi lagi. Mohon bimbingannya aja Ibu untuk program yang baru ini. Terima kasih. Iya baik. Baik, luar biasa ya. Eh, Selanjutnya, mohon mungkin barangkali ada dari pengawas untuk memberikan feedback ya apa yang sudah dilakukan oleh pengawas pendamping satuan pendidikan bersama kepala sekolah, pendampingan consulting. Enggak, barangkali ada yang ingin memberikan feedbacknya, silakan. Ya, kalau tidak ada baik Bapak Ibu sekali Dari lagi saya atau kali Bu ya. Indah. Oh, Oh, iya. boleh mangga Bu Indah. Oke. Terima kasih ibu-ibu semua. Tadi bapaknya izin ya untuk Izin sholat Jumat ya. persiapan Jumatan ya. eh Luar biasa Bu Tince kegiatan kali ini. Saya juga mungkin teman-teman pengawas juga ikut terinspirasi dengan program ini. Semoga apa yang tadi ditawarkan oleh Bu Tince dapat ditindaklanjuti, dibicarakan lebih lanjut di manajemen sekolah, dan kemudian nanti ada keputusan bersama untuk apakah akan dilaksanakan atau seperti apa. Iya, Itu saja. Semoga kegiatan yang seperti ini Bu Tince terus berlanjut agar sekolah juga merasa terdampingi ya amin. dengan nyaman ya. Iya, Ya, betul. gitu Betul aja. Ibu, Ya, merasa Ah, ada ya nyaman. jadi merasa ada orang tua ya Bu ya. Ada Betul, betul iya. kalau Ibu. bahasa Sunda nama ada pakumaha. Mohon terus Ibu. Oh. Nah, Iya. Matur nuwun eh, pisan Ibu Indah. ya, sami-sami. Itu saja, Bu Tinju sangat luar biasa ya. Apresiasi untuk teman-teman di SMK IT Al Hidayah, juga untuk pengawasnya. Semoga kegiatan yang ini tuh terus berlanjut, terus melakukan pendampingan yang benar-benar dibutuhkan oleh sekolah dan semua warga sekolah Panginten. Semoga tadi apa yang ditahu apa namanya apa yang nantinya akan dipilih oleh sekolah menjadi salah satu upaya bagi sekolah untuk meningkatkan kualitasnya. Hatur nuhun, Bu Tinca itu saja ya. Iya. Ya, baik. Terima kasih Ibu Indah yang telah memberikan feedback dan motivasi ya buat SMK Al Hidayah untuk semangat nih berkolaborasi melaksanakan program-program ini peningkatan ya untuk peningkatan literasi, numerasi dan kualitas pembelajaran, Pak ya. Saya selaku pengawas pendamping SMK IT Al Hidayah yang telah memberikan pendampingan dengan metode consulting ya, mengucapkan terima kasih
banyak terima kasih yang luar biasa kepada ibu-ibu pengawas KCD 6 yang telah membersamai Ibu Tina, Ibu Agustina, Ibu Ros ya, Kakak Ros, Ibu Mumun dan Ibu Indah dengan sabar membersamai sekali lagi applause untuk ibu-ibu pengawas yang hebat ini ya, luar biasa. Dan juga terima kasih kepada Ibu Ai selaku Kepala SMK IT Al Hidayah yang muda, yang berkarya dan berprestasi. Di sana itu luar biasa, muda-muda, energinya masih muda-muda. Jadi kalau diajak sprint itu harus lebih cepat dari ibu pengawasnya gitu kan ya. Ibu Ayu juga sama ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini kita niatkan ibadah sehingga menjadi amal jariah buat saksi baik nanti kita di yaumil akhir nanti mengantarkan anak-anak untuk menuju ke mendapatkan atau mengarahkan anak-anak mendapatkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya dan keselamatan dunia akhirat. Sukses semuanya. Sekali lagi mohon maaf tadi karena ada trouble ya jaringan sedang asik-asiknya ternyata jaringan tapi alhamdulillah bisa masuk kembali dan kegiatan ini berjalan lancar. Semua tahapannya sudah terlalui dan diakhiri dengan refleksi dan komitmen bersama. Sekali lagi terima kasih dan apresiasi yang luar biasa. Mohon maaf apabila ada salah kata. Mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat berjuang, selamat melanjutkan aktivitas untuk ibu pengawas, untuk ibu kepala dan ibu selamat melanjutkan aktivitas di sekolah. Saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Izin. absen sama sekarang dipoto ya. Iya, Ibu-ibu foto silakan bersama dibuka dulu kameranya. kameranya. Bu Tina, ya. Nanti absennya Iya, ya, Jeng. jangan lupa. Bu Akson, kameranya. Izin off. Oh ya, senyum yang paling manis yang dimiliki Cheese. Sebentar, belum. Kayaknya kedap. Nah, hanya hese. Kedap. Biasa. Iya. Di saya juga tadi tiba-tiba nge-lag. Oke. Satu kali lagi ya. Iya, siap. Senyum. Dan kira-kira. Dah. Satu kali lagi, Bu. Tadi ada yang Semangat. merem. Kepalkan tangan, semangat perubahan. Bu Tince, saya izin ya off-cam ya. Oh iya. Sudah? Bu Indah? Sudah. Atur Baik. nuhun. Terima kasih, Bangga. Silakan Bapak Ibu melanjutkan Terima aktivitas. kasih, senyum saya terbaik nggak? Terbaik. Terima kasih semuanya Bu Tince. Makasih, Nah, Bangga. Terima kasih Bapak Ibu, Terima Ibu semua. kasih. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Izin live ya Bapak Ibu. Ya. Oh, Bapaknya nggak ada.